Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya sebut nama beliau Ibu Dr. Fatma A.R. Umar MPD. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang masih sempat bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penilaian pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, saya punya selaku moderator. Pemateri pertama Ismail Tijani, pemateri kedua Rahmanur Aisyah, dan pemateri ketiga Kak Inka Septiari. Untuk lebih jelasnya apa itu penilaian pembelajaran, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama. Untuk itu kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Baik, menurut Aunur Rahman 2011, halaman 207, penilaian hasil belajar adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana proses penilaian peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian di sini diharapkan menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Penilaian hasil belajar adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penilaian pembelajaran. Secara umum, penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik, tujuan penilaian hasil belajar dijelaskan oleh Risch dan Welker sebagaimana dikutip oleh Aunur Rahman 2011 halaman 209 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperkuat kegiatan belajar. Dan yang kedua, menguji pemahaman dan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, memastikan pengetahuan masyarakat yang yaitu yang ketiga, memastikan pengetahuan prasyarat yang sesuai. Yang keempat, mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, motivasi siswa. Yang keenam, memberi umpan balik bagi siswa. Dan yang ketujuh, yaitu memberi umpan balik bagi guru. Yang kedelapan, memelihara standar mutu. Dan yang kesembilan, mencapai kemajuan proses dan hasil belajar. Yang ke-10, memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, yaitu menilai kualitas belajar. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi penilaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Untuk itu kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja pada materi fungsi penilaian pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan fungsi penilaian hasil belajar dijelaskan Siregar dan Nara tahun 2010 145 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagnostik. Menentukan letak kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam belajar. Hal ini bisa terjadi pada keseluruhan bidang yang dipelajari oleh siswa atau pada bidang-bidang tertentu saja. Yang kedua yaitu seleksi. Menentukan calon siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu dan mana yang tidak dapat diterima. Dan yang ketiga yaitu kenaikan kelas. Menentukan naik atau lulus tidaknya siswa setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu penempatan. Menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan atau potensi mereka. Instrumen yang digunakan antara lain placement test, reading test, dan sebagainya. Slide selanjutnya.
Prinsip penilaian pembelajaran yang pertama yaitu sahih. Agar penilaian sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang ingin diukur harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian sehingga dapat menyamakan persepsi penilaian dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi penilaian kerja yang memiliki cakupan autentisitas dan kriteria penilaian sangat kompleks. Yang ketiga yaitu adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, genre, dan hal-hal lainnya. Yang keempat yaitu terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang terakhir yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan perencanaan atau pemetaan mengenai apa yang diukur. Baik itu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya kita masuk pada materi teknik penilaian pembelajaran. Karena Kak Inka tidak sempat hadir pada Zoom kali ini, saya akan melanjutkan materi, yaitu teknik penilaian pembelajaran. Secara garis besar, teknik penilaian yang digunakan dalam penilaian hasil belajar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik tes adalah tes belajar, salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Sebagai alat pengukur perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik, apabila ditinjau dari segi bentuk dan soalnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk uraian esai dan tes hasil belajar bentuk objektif. Tes hasil belajar bentuk uraian esai adalah bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Kemudian yang kedua yaitu tes objektif. Disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang telah mengikuti tes itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik non-tes. Beberapa bentuk teknik non-tes yang dikenal diantaranya adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan skala rentang. Yang pertama yaitu kuesioner atau angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri responden sendiri maupun di luar dirinya. Yang kedua yaitu wawancara, merupakan instrumen pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Dan yang terakhir yaitu observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung di setting program yang dievaluasi. Selanjutnya yaitu penilaian dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar kompetensi dasar yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas kompetensi dasar tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya. Sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas
ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran dan tingkat satuan pendidikan. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ketuntasan belajar untuk sikap ditetapkan dengan predikat baik. Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4-1 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D. Baik, itulah pemaparan materi terkait dengan penilaian pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, pada Ya, teman-teman, izin masuk moderator. ya, silakan. Izin masuk moderator. Ya, silakan. Ya. Langsung saja pada pertanyaan. Jelaskan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun penilaian pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih temannya. Selanjutnya kepada teman-teman, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin masuk moderator. Ya. Saya mohon maaf menggunakan Zoom dari Saudari Ismia Tigani sebab Zoom saya sedang bermasalah. Baik, langsung saja pertanyaan saya. Jelaskan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun penilaian pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya. Selanjutnya dari teman-teman, apakah masih ada yang bertanya? Baik, jika sudah tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari kedua penanya. Yang mana ditanyakan yaitu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun penilaian pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun penilaian pembelajaran, yaitu yang pertama menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian merupakan suatu langkah awal bagi guru untuk melaksanakan penilaian yang akan dilakukan kepada peserta didik. Tujuan penilaian harus ditentukan sebelum penilaian dilaksanakan agar lebih jelas mengenai hal apa saja yang akan dinilai oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu menentukan aspek-aspek penilaian. Sebelum melakukan penilaian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah penentuan aspek dalam penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan teknik penilaian. Teknik penilaian dapat diartikan dengan alat atau cara pengambilan data atau nilai terhadap hasil kemampuan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu menentukan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi penilaian dapat dimaksud dengan format yang berisi tentang soal-soal yang nanti akan digunakan oleh guru dalam proses penilaian terhadap peserta didik.
Yang kelima yaitu menyusun soal. Setelah guru menyelesaikan kisi-kisi penilaian, maka langkah selanjutnya guru dapat membuat atau menyusun soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menentukan tolak ukur hasil penilaian. Tolak ukur penilaian dapat diartikan dengan batas atau patokan dalam proses penilaian. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas? Ya, sudah jelas moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.